Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana dengan NIM 210902500021 dengan nomor absen 9 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi, di mana mata kuliah ini diampu oleh PAS, HD, SPD, MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Canva atau membuat desain pembelajaran menggunakan Canva. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke Google. Kemudian kita ketik canva.com, kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih free design tool. Maka akan muncul tampilan awal dari Canva, di mana pada menu bagian atas terdapat menu beranda, template yang terdiri dari media sosial, pribadi, bisnis, pemasaran, dan yang sedang tren. Kemudian fitur seperti foto, icon, cetak, dan aplikasi, jelajah, dan unduh. Kemudian ada menu belajar yaitu desain, bisnis, edukasi, dan fotografi. Kemudian harga. Di sini saya menggunakan gratis, pro, teen, pendidikan, dan nirlaba. Kemudian pada menu bagian bawah yaitu pada bagian mau desain apa, di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu untuk Anda, menu untuk Anda, kemudian papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, dan lainnya. Kemudian pada bagian kiri juga terdapat beberapa menu, di mana di sini terdapat akun yang digunakan untuk membuat desain Canva. Di sini saya menggunakan akun pribadi, juga bisa menggunakan kelompok atau tim. Kemudian pada bagian bawah ada menu beranda, menu template, proyek, merek, perencanaan konten, temukan aplikasi, smart mockups buat tim, dan sampah. Baik, langsung saja di sini akan saya jelaskan cara menggunakan atau membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Di sini saya sudah membuat sebelumnya media pembelajaran menggunakan media Canva. Baik, langsung saja saya klik. Nah, setelah kita klik, akan muncul tampilan dari media Canva yang telah saya edit, di mana pada tampilan ini ada beberapa menu, di mana ada menu template, elemen, unggahan, teks, proyek, foto, gaya, audio, video, latar belakang, dan aplikasi. Kemudian di sini juga ada beberapa
bisa mengubah ukurannya. Nah, di sini kita juga bisa memindahkan slide-slide dari Canva dengan mengklik Canva slide-nya, kemudian kita memindahkannya ke bagian tengah. Baik, saya kembalikan. Nah, untuk memberikan gambar pada media Canva-nya, kita bisa memilih, kita harus mengunggah terlebih dahulu foto atau video atau file, kemudian kita bisa menggunakannya. Di sini kita juga bisa menggunakan beberapa teks. Kemudian proyek yang telah kita buat sebelumnya juga akan ditampilkan dan kita bisa membukanya. Kemudian pada bagian foto, kita bisa juga menambahkan foto yang telah disediakan oleh Canva. Kemudian kita bisa memberikan gaya pada Canva yang telah kita buat seperti ini. Kita juga bisa memberikan audio. Contohnya ini. Saya akan memutar audionya. Kita klik, kemudian kita maka akan audionya akan diterapkan. Kita klik mulai. Setelah kita sudah selesai membuat media pembelajaran menggunakan Canva atau desain Canva-nya, kita bisa melihat tampilannya dengan mengklik menu tampilkan pada bagian atas, dan kita juga bisa memilih menu untuk memutar video, bisa standar, putar otomatis, tampilan presentasi, dan tampilan selanjutnya. Nah, di sini saya akan memilih tampilan standar. Kemudian setelah memilih tampilan standar, kita klik tampilkan. Maka akan muncul tampilan dari desain Canva yang telah kita buat. Setelah itu kita juga bisa membagikan link atau link dari desain yang telah kita buat dengan menyalin salinan tautan, kemudian kita bisa membagikannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Canva, cara membuat desain
materi yang saya masukkan ke dalam desain Canva saya yaitu mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih, bertujuan untuk mewujudkan kemampuan. Kemudian prinsip dari perusahaan ini yaitu harus optimis, ambisius, dapat membaca peluang pasar, sabar, jangan putus asa, jangan takut gagal. Kegagalan pertama dan kedua itu bisa kita anggap sebagai kesuksesan yang tertunda. Kemudian prinsip dari kewirausahaan yang kedua menurut Kavit Ululum, diantaranya itu passion, independent, marketing, sensitivity, creative and innovative, calculate, respect, persistent, high ethical standard. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai sumber daya usaha. Kemudian unsur-unsur perencanaan sumber daya usaha atau 6M. Kemudian materi selanjutnya itu media promosi pemasaran, di mana fungsi dari media promosi yaitu untuk pemasaran produk, yaitu pengenalan, penawaran, penjagaan konsumen, dan perbaikan. Kemudian contoh dari media promosi yang mudah kita temui yaitu seperti internet, siaran televisi, siaran radio, brosur, poster, papan reklame, dan spanduk. Dokumen administrasi usaha dan layanan usaha, di mana maksud dan tujuan dari administrasi usaha itu membantu wirausaha dalam memonitoring kegiatan administrasi perusahaan, membantu wirausaha dalam mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan, membantu wirausaha dalam menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, membantunya wirausaha dalam mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Kemudian ruang lingkup dari administrasi usaha yaitu perizinan usaha, surat penyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak. Pelayanan usaha, di mana ini terdiri dari pelayanan prima, yaitu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Definisi dari kualitas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Canva. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.